Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini kita tersentak dengan sebuah konten di media sosial, yaitu di Trans7 yang menyampaikan satu konten tentang pondok pesantren dan tradisi pondok pesantren di pondok pesantren Lirboyo. Tentu ini sangat mengagetkan. Tentu ini sangat menjadi keprihatinan. Saya sebagai Ketua MUI Kota Bekasi ingin bicara banyak masalah ini. Akan tetapi dengan waktu yang singkat ini saya ingin sampaikan bahwa pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, pesantren Gontor, saya sampaikan bahwa pesantren tertua itu adalah pesantren Tebu Ireng, didirikan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi. Lirboyo ini pesantren yang didirikan pada tahun 1910. Cukup lama, cukup tua pesantren ini. Jauh sebelum kemerdekaan, pesantren Darussalam Gontor Ponorogo berdiri tahun 1926 Masehi. Sebelum kemerdekaan, sumbangsih pesantren terhadap pahlawan-pahlawan nasional sudah tidak bisa diragukan lagi. Suatu keyakinan mutlak bahwa para santri pernah berjasa kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini problemnya sekarang ini, banyak generasi muda sekarang tidak paham dengan tradisi kehidupan di dunia pesantren. Dunia pesantren bukan hanya sekelas lembaga pendidikan ansih, tapi di sana ada pendidikan moral. Di sana ada pendidikan bagaimana kita mencari berkah dari seorang kiai, dari seorang pimpinan pondok pesantren, dari pengasuh pondok pesantren. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, tunduk penuh kepada kiai. Ini adalah satu nilai yang tidak bisa dinafikan. Kita datang ke pondok pesantren untuk mencari ilmu dan mencari berkah. Orang tua menyerahkan anak-anaknya ke pesantren untuk dididik, untuk menjadi anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlakul karimah. Bukan hanya mengharapkan sebuah ilmu, tapi lebih penting daripada itu adalah adab dan akhlak. Nah, di pesantren itu adalah hidup tradisi-tradisi bagaimana kita menghormati dan takzim kepada kiai. Bagaimana kita itu sungguh luluh hati kita di depan kiai. Maka penghargaan apapun yang kita beri kepada tidak ada sebanding dengan apapun. Apalagi yang dinarasikan oleh Trans7, sungguh sangat naif dan miris bahwa banyak ternyata pegiat media sosial belum paham betul tentang bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Saya berharap ini semua harus diselesaikan dengan cepat, dengan segera. Pimpinan-pimpinan Trans7, dari mulai direktur, top leadernya, sampai wartawannya yang menarasikan, mengisi suara itu harus berkomunikasi, harus sowan, harus datang kepada pesantren Lirboyo. Tidak cukup dengan menarasikan mohon maaf dan pernyataan di media sosial, harus datang kepada pesantrennya, minta maaf kepada pimpinan pesantren bersama Pak Kiai Anwar Mansur. Beliau adalah cucu dari pendiri pondok pesantren Lirboyo. Untuk menyelesaikan ini harus segera, tidak bisa untuk ditunda-tunda, karena akan membuka cakrawala baru, ruangan baru bahwa di Indonesia ini sungguh luar biasa, jutaan santri sekarang merasa terpukul dengan pernyataan Trans7 yang tidak beradab dan beretika. Kami sebagai santri sangat miris, sangat menyayangkan terjadinya peristiwa ini dan tidak berharap lagi terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu maka saya menghimbau, yang pertama, seluruh pemegang kebijakan, semua wartawan yang terlibat di Trans7 yang berkaitan dengan narasi ini harap segera berkunjung, memohon maaf, memohon petunjuk dan saran dari pimpinan pondok pesantren Lirboyo. Kemudian yang kedua, barulah setelah itu agar mentik dawan semua narasi-narasi dan video yang beredar di tengah masyarakat sebagai upaya tanggung jawab dan keteledoran para redaktur yang ada di Trans7. Dan kita sebagai santri masih mampu menahan diri, kita masih bersabar. Kalau tidak ada itikat baik dari pimpinan Trans7, bisa jadi ini akan berkembang dan besar di kemudian hari. Kami cukup sabar, kami akan melihat itikat baik dari pimpinan Trans7 untuk
bagaimana memadamkan api para santri yang sudah tersulut dengan narasi yang sangat mencibir, sangat menghina, sangat tidak paham dengan kehidupan dan tradisi yang mulia di dunia pondok pesantren. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi satu perhatian, menjadi satu pelajaran yang berharga. Kita ambil hikmahnya. Seluruh media sosial, seluruh stasiun televisi harus paham betul di dunianya masing-masing, dan harus paham betul dengan karakteristik dan kebudayaan di Indonesia, terutama di dunia pondok pesantren. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.